Prabowo, Bapak ini jenderal, Pak. Jangan kalah sama tukang mebel. Jenderal kita, Pak Narko. Pak Prabowo, kalau emang nggak sanggup, ngaku, Pak. Nggak apa-apa, bilang aja. Wahai rakyat, saya presiden, saya juga takut sama koruptor. Biar rakyat, Pak. Kami udah gatel. Kalau emang hukum nggak bisa bikin hukum mati, kami yang matiin. Karena buat kami rakyat, melihat saudara-saudara kami yang jadi korban, kami rasanya sudah seperti mati, Pak. Bagi kami rakyat Indonesia sekarang, hidup dan mati udah nggak ada arti. Zaman kami sekarang, gimana lagi nanti zaman anak-anak kita, Pak? Anak cucu kita, Pak. Alam Indonesia yang pasti akan mengakibatkan bencana ke depannya. Jadi sebelum bencana terjadi, Pak Prabowo, Bapak ini jenderal, Pak. Jangan kalah sama tukang mebel. Bapak ini jenderal, pernah turun perang. Dan rakyat Bapak siap untuk perang, Pak. Kalau memang nggak sanggup, bilang nggak sanggup. Demi Allah, rakyat akan turun bakar koruptor. Allahu Akbar. Ganyang koruptor. Ganyang koruptor. Terima kasih. Jenderal kita, Pak Narko. Pak Prabowo, kalau emang nggak kita tidak boleh berprovokasi satu sama lain, kawan-kawan. Sepakat, kawan-kawan? Kawan-kawan, kalau kita lihat negara ini selalu membuat produk-produk yang tidak jelas, kawan-kawan. Sampai bahkan rancangan undang-undang Sisdekas pun tidak disahkan sama sekali, kawan-kawan. Oleh karena itu, kawan-kawan, hari ini kita akan bersatu untuk melawan hal-hal yang ketidakadilan. Sepakat, kawan-kawan? Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Kawan-kawan, kalau kita berbicara demokrasi, berarti kita berbicara soal konstitusi, kawan-kawan. Ketika kita berbicara soal konstitusi, di sana ada hak dan warga negara yang harus kita patuhi, kawan-kawan. Yang dipatuhi oleh pemerintah, kawan-kawan. Apakah pada hari ini pemerintah mematuhi hak itu, kawan-kawan? Tentu tidak, kawan-kawan. Maka pada hari ini di Hardiknas, ketika pemerintah di sana melaksanakan seremonial, kita pada hari ini turun ke jalan untuk menuntut hak kita, kawan-kawan. Sepakat? Kalian semua yang berada di sini, kawan-kawan, adalah calon-calon sarjana. Sebagai Sekjen TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, hari ini kedatangan tamu besar Profesor Amin Rais. Oleh sebab itu, hari ini sidang tadi dimulai, tapi isi apa dari proses sidang ini yang tepat Prof. Egy Sujana untuk menjelaskan. Monggo, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada terjadi lompatan berpikir dari majelis hakim. Mereka meminta kita mengikuti urutan agar sesuai dengan aturan hukum yang ada. Nah, urutannya dia mulai dari mediasi. Padahal sebelum mediasi kan harus surat kuasa dulu yang jelas. Nah, sampai detik tadi tidak ada surat kuasa tanda tangan basah dari Jokowi, tidak ada gitu. Yang ada surat mandat dari Seknek, dari Jaksa Agung. Apa urusannya? Hukum acara HIR tidak mengatur itu. Apalagi mengacu ke Undang-Undang Dasar 45 Pasal 27 ayat 1, setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali.
Jadi Presiden Jokowi jangan merasa hebat di sini. Sana lu sama rakyat, sama kita. Maka datanglah gugatan ini untuk supaya clear. Dan kita tidak macam-macam. Kalau Anda bisa menunjukkan ijazah asli, case close, kasus tutup, dan kita bubar. Kita tenang. Presiden kita punya ijazahnya. Tapi kalau nggak ada, Anda tahu diri dong. Anda tidak berhak jadi presiden. Karena ijazah itu syarat. Sebagai untuk jadi capres syaratnya itu ada ijazah, minimal ijazah SMA. Nah itulah. Dan dulu pernah Pak Amin Rais ngajarin, tunjukin ijazahnya dari mulai SD sampai profesornya. Nah tinggal gitu aja kok susah Jokowi. Nah, problemnya kan dia waktu wali kota ngaku kok dokter Andes, pas presiden ngaku insinyur. Nah ini bagaimana presiden begini? Ternyata Mas Wapres Gibran. Ada apa Mas dengan Mas Wapres Gibran? Mas Wapres Gibran tidak tamat SMA. Masa sih Mas? Tidak punya ijazah SMA. Terus gimana? Dan karena itu Mas Wapres Gibran digugat oleh warga senilai 125 triliun. Apa iya sih Mas? Gara-garanya Mas Wapres daftar mencalonkan wakil presiden itu tidak pakai ijazah SMA. Ya Allah, ya Allah. Gak mungkin itu Mas. Karena kata orang-orang Mas Wapres Gibran itu wakil presiden terpintar. Kalau nggak percaya, kita tanyakan langsung kepada Mas Gibran. Permisi Mas Gibran, sebutkan 6 suku yang ada di Indonesia. 1. Suku Jawa, 2. Sunda, Betawi, Batak, Dayak. Udah 6? Belum, baru 5. Satu lagi. Kurang 1 apa aja? Kurang 1 suku lagi Mas. Mas Gibran kan suka membaca kan? Kalau saya sendiri sih jujur aja orangnya apa ya, nggak suka baca. Perasaan anak sama bapak sama aja ya. Sama-sama bermasalah dengan ijazah. Apalagi bapaknya. Dari zaman Bambang Tri dan Gus Nur masuk penjara sampai Gus Nur kembali dibebaskan, nggak pernah tuh kelihatan wujud asli ijazahnya. Jok. Ternyata Mas Wapres Gibran tidak tamat SMA atau tidak punya ijazah SMA. Ya ampun, baru tahu kan? Baru tahu. Dan karena itu Mas Wapres Gibran digugat oleh warga senilai 125 triliun. Ya ampun, gara-garanya Mas Wapres daftar mencalonkan wakil presiden itu tidak pakai ijazah SMA. Ya Allah, ya Allah. Bapaknya digosipkan ijazah palsu. Mas Wapres nggak punya ijazah SMA. Jadi begini, Mas Wapres dulu sekolah di Singapura, di Orchid School. Ya katanya setara dengan SMP SMA, begitu. Tapi dalam amanat undang-undang di Indonesia, syarat mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden itu minimal SLTA, SMA atau sederajat. Ya sederajat yang dimaksud itu kan ada MA, ada SMK, begitu yang di Indonesia. Nah sementara di undang-undang itu tidak dituliskan sederajatnya luar negeri. Enggak ada. Sederajatnya itu Indonesia. Jadi ini salah siapa? Ini salah Mas Wapres Gibran, salah undang-undang, salah KPU, salah kita yang milih. Atau salah siapa ini? Ayo, menurut kalian ini semua salah siapa? Coba di komen. Salam logika. Menurut gua orang yang menggugat ini sangat cerdas. Gibran tidak mempunyai ijazah SMA. Beliau hanya memiliki surat keterangan lulus setara SMA dari Kemendikti atau Kementerian Pendidikan Tinggi. Ya hai Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel Tikus Beranak.
Gimana kabar logika kalian hari ini? Masih sehat? Atau sudah mulai meriang melihat drama politik di negeri kita yang makin hari makin di luar nalar? Ya sobat politik, sebelum kita mengupas lebih dalam cuplikan tadi, jangan lupa untuk mendukung channel Tikus Beranak dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Di sini nih saya telah mengumpulkan beberapa poin penting. Yang pertama yaitu isu ijazah Gibran. Sobat politik, belakangan ini jagat maya lagi heboh soal gugatan warga senilai 125 triliun. Gara-gara apa? Mas Wapres kita, Gibran Rakabuming, dituding nggak punya ijazah SMA yang sah sesuai standar undang-undang di Indonesia. Katanya sih sekolah di Singapura, tapi masalahnya aturan kita bilang syarat jadi capres atau cawapres itu minimal lulusan SLTA atau sederajat di dalam negeri. Kalau ijazahnya cuma penyetaraan yang katanya asli tapi palsu, gimana nasib hukum kita? Poin kedua, estafet kekuasaan. Belum lagi soal warisan tahta dari bapak ke anak. Banyak netizen yang bilang ini mah bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mumpung ke lagi berkuasa. Dari mulai ubah aturan di MK sampai pamannya turun tangan, semuanya demi meluluskan jalan sang putra mahkota. Ya sobat politik, setuju nggak sih kalau politik kita ini sudah jadi urusan keluarga? Poin ketiga yaitu sindiran netizen. Lucunya lagi, Mas Gibran sendiri pernah terang-terangan bilang kalau dia itu orang nggak suka baca. Waduh, gimana mau mimpin bangsa sebesar ini kalau bacanya aja malas? Pantesan aja netizen di kolom komentar ramai-ramai kasih julukan Pangeran Gongsor sampai Samsul. Benar-benar bikin malu di mata internasional kalau pemimpin kita punya rekam jejak pendidikan yang masih abu-abu. Ya sobat politik, jadi menurut kalian gimana? Apakah ini murni kesalahan administrasi atau memang ada desain besar untuk mempermainkan konstitusi demi kepentingan pribadi? Langsung aja tumpahin pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe channel Tikus Beranak. Ya sobat politik, saya tidak lupa juga untuk membacakan komentar-komentar sobat politik semua mengenai video cuplikan tadi. Ya sobat, ini dari saudara Supriyati, katanya rezim tak mampu tegakkan hukum, mundur saja. Ya ini dari saudara Echa Sugil, katanya para mahasiswa mewakili rakyat Indonesia, para mahasiswa tanpa pamrih hidup mahasiswa hidup Indonesia. Ya ini dari saudara Diana Larasati, katanya ayo demo terus sampai Jokowi diadili dan Gibran dimakzulkan, semangat teman-teman. Ya ini dari saudara Mukhrahean, katanya sama saja bapak sama anak penipu. Ya ini dari saudara Batu Mundi, katanya rakyat jangan dibodohi, rakyat udah cerdas. Ya ini dari saudara Saktiona, katanya ayo bangkit dan bersatu rakyat Indonesia, basmi rezim Jokowi bersama para geng dan pembelanya. Ini dari saudara Murharechan, katanya Prabowo sudah pikun dan banyak dosanya. Ini dari saudara Ali Yasin, katanya pembohong lebih jaya karena akal sehat sudah hilang. Ya ini dari saudara Manto aja, katanya bila rakyat dan mahasiswa turun pasti menemukan kebenaran walaupun dengan pengorbanan jiwa dan raga. Ini dari saudara Asep Proyek, katanya mustina rakyat yang turun seperti di Nepal, Kloga, lebih baik revolusi total daripada rakyat yang menderita. Ya teman-teman, ini dari saudara Rahmadi Gaurune, katanya Yakub sekali diusur agar nggak gaduh terus sekalian Andi Aswan dan kawan-kawan. Ya ini dari saudara Songkeng, katanya Jokowi tidak akan dipenjara kalau tidak dijemput paksa karena Jokowi sudah menyuap semua KPU, Hakim, Jaksa, Polda, Kapolri, semua ternak termul dibayar ribuan triliun. Ijazah palsu bikin negara hancur, rakyat sengsara menjerit ijazah anjing. Jokowi lebih gila daripada anjing gila. Ya ini dari saudara Panca Saputra, katanya ayo maju terus rakyat dan mahasiswa bersatu, kepung koruptor adilin Jokodok sama termul-termulnya. Ya ini dari saudara Mahtomadio, katanya saran untuk Pak Prabowo tegakkan hukum
tipe katakan koruptor. Adili Pak Jokowi sadadilnya, hentikan MBG. Ini dari saudara Siti Mairoha, katanya Allah Prabowo omon-omon gak berani mengadili Jokowi. Ya, ini dari saudara Listri Yaburni, katanya mega koruptor harus diadili. Ya, ini dari saudara Abdul, katanya astagfirullah ya Allah Gusti subhanallah. Yang ini dari saudara Juli, katanya digugat 125 triliun dan dimakzulkan sekalian. Perlu beberapa mantan menteri lagi yang dikriminalisasi oleh si mantan demi menyelamatkan diri dan keluarganya, atau juga akan memenjarakan rakyat lagi. Apa masih belum cukup koleksi dosa-dosanya, Jack? Ya, ini dari saudara Vinci, katanya mantap, pasti Pak Prabowo Subianto tidak berani. Prabowo sendiri kartu asnya dipegang Jokowi. Ya sobat politik, demikianlah komentar dari netizen. Jika kalian mempunyai komentar yang lebih kritis lagi, silahkan berikan komentar kalian di bawah. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, dan saya Tikus Beranak izin undur diri. Salam kebenaran, salam NKRI harga mati.